Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sita Fadlah dengan nomor NIM 11220145, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, program Diploma dan Sarjana dengan nomor NIM 11220145 dan kelas 11 5B 15. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis relasi keuangan dan penerapan Good Corporate Governance atau yang biasa disebut dengan GCG. Oh ya, sebelumnya tujuan presentasi saya sendiri adalah untuk memenuhi salah satu tugas matkul eh, manajemen keuangan dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan melalui rasio-rasio keuangan, terutama perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu menilai penerapan prinsip good corporate governance di perusahaan asuransi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih arti dari rasio keuangan. Rasio keuangan ialah indikator numerik yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio keuangan terbagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Namun, kali ini kita hanya eh, menghitung rasio likuiditas dan solvabilitasnya saja. Sebelum kita menghitung rasio likuiditas dan solvabilitasnya, kita itu harus menemukan data-data ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih aktivitas lancar. Aktivitas lancar ialah aktivitas yang dapat dicairkan dengan cepat atau relatif cepat. Biasanya aset lancar itu berupa aset lancar atau aktivitas lancar itu berupa kas setara kas, piutang usaha, persediaan, utang dibayar muka, dan lain-lain. Adapun utang lancar. Utang lancar ialah eh, kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Contohnya ialah utang usaha, eh, gaji dan pajak yang masih harus dibayar, wesel tagih yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Persediaan. Persediaan ialah persediaan suatu perusahaan dengan barang atau produk yang dia produksi. Kas, kas setara kas ialah jumlah uang cash di dalam bank ataupun eh, tunai. Total aset, di mana aset-aset lainnya dihitung dengan dijumlahkan. Total hutang, itu hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek ditotalkan. Modal sendiri yaitu ekuitas yang dimana dimiliki oleh pribadi, modal dari si pendiri tersebut. Hutang jangka panjang ialah hutang yang dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Baik, di sini kita juga uh, adapun nama-nama perusahaan yang kita analisis yaitu perusahaan asuransi. Yang pertama itu perusahaan asuransi Mahaka Medika Tbk, asuransi Harta Aman Medika, asuransi Multi Ardaguna, asuransi Bintang Medika, asuransi Dai Mitra Tbk, asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi Maximus Graha Persada, PT Asuransi Jiwa Syariah, PT MSIG Life Insurance Indonesia, PT Asuransi Lipo General Insurance, PT Asuransi Maskapai Ria Asuransi Indonesia, PT Asuransi Malaka Trust Hubungan Insurance, PT Panin Financial Tbk, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, PT Victoria Insurance Tbk. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung rasio likuiditas. Yang pertama itu rasio likuiditas lancar. Ah, Nah, cara menghitung rasio likuiditas sendiri itu dengan cara aktivitas lancar dikurangi dengan hutang lancar dikalikan dengan persentase. Jadinya hasilnya segini. Yang kedua itu cara menghitung rasio likuiditas cepat, yaitu
eh, aktivitas lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali dengan persentase. Nah, selanjutnya itu cara menghitung rasio likuiditas cash. Caranya ialah hmm, kas dan skala kas dikurangi dengan hutang lancar dikali dengan persen 100%. Yang terakhir yaitu total. Totalnya itu cara menghitungnya yaitu aktivitas lancar dikurangi dengan hutang lancar dibagi total aset dikalikan dengan presentasi. Nah, kan kita tuh di sini Andre tadi hanya menggunakan aktivitas lancar, pokoknya yang lancar lah, yang aset lancar, hutang jangka pendek kayak gitu ya. Karena uh, dari pengertian rasio likuiditas sendiri ialah bagaimana perusahaan tersebut itu menilai uh, bagaimana perusahaan tersebut itu apakah memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, di sini keluar hasilnya segini, mungkin mungkin memenuhi. Yang 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 selanjutnya yaitu cara menghitung rasio solvabilitas. Pertama itu DER, di mana nah, 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 nah. Di mana pengertian dari DER sendiri itu ialah debt to equity ratio. Artinya ialah mengukur proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Nah, di sini modalnya, di sini kita memerlukan kolom modal. Baik. Cara menghitung DER sendiri ialah total hutang dibagikan dengan modal sendiri dikalikan dengan 100%. Nah, di R di nah sekarang di R artinya total hutang dikurangi dengan total aset dikali dengan persen 100%. Long, cara menghitungnya pokoknya dalam jangka yang panjang akan mengajukan bukan itu. Caranya ialah hutang jangka panjang dikurangi modal sendiri dikalikan dengan 100%. Nah, pokoknya setelah membuat rumus tersebut dan memasukkan data dari masing-masing kolom, maka hasilnya akan muncul. Nah, cuman cuman pada saat menganalisis eh, perusahaan-perusahaan asuransi ini terbanyak banyaknya eh, perusahaan asuransi yang tidak memiliki eh, yang tidak mencantumkan persediaan dalam aset lancarnya. Ada lebih dari ada sekitar 14. Jadinya akan mempengaruhi dalam penghitungan rasio likuiditas yang cepatnya karena tidak ada kolom persediaannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan GCG. Baik. Sebelum- Sebelumnya apa sih pengertian GCG? GCG ialah eh, prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Nah, tadi kan prinsip-prinsipnya ialah transparansi. Artinya apa sih? Transparansi ialah penyampaian informasi yang jelas kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Artinya ialah pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan perusahaan. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Ialah tanggung jawab manajemen terhadap keputusan dan hasil. Yang keempat yaitu keadilan. Maksudnya ialah perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu independensi, yaitu pemisahan pengelolaan dan pengawasan untuk menghindari konflik kepentingan. Nah,
Di sini sama sebelumnya, di sini kita menganalisis lima 15 perusahaan asuransi dan menghitung beberapa anggota komite audit dalam 5 tahun terakhir, menghitung dan juga menghitung komisaris independen dan jumlah dewan komisaris, ya, jumlah dewan komisaris dan menghitung dewan proporsi dewan komisaris independennya. Sebelumnya, untuk untuk mencari komite audit, misal eh, dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, bisa kita lihat di laporan keuangannya. Sebentar, kita akan melihat. Kita akan mencari dulu laporan keuangannya. Baik, akan baik, di sini saya menganalisis eh, untuk asuransi harta, asuransi harta aman Pratama Tbk. Nah, bagaimana sih kita mencari komite auditnya? Jelas kita harus mencarinya di bagian struktur organisasi. Hmm, Biar kita udah lama ya, guys. Nah, di sini kan, siapa? Nah, di sini kita tahu bahwa komite audit itu berjumlah 3 untuk tahun 2019. 3. Dan memiliki komisaris independen. Juga komisaris independennya itu 3. Dan, nah, dan jumlah dewan komisaris beserta ketua komisaris ialah 4. Dan untuk menghitung proporsi DKI-nya yaitu dengan komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Baik, begitu cara menghitungnya. Sebelumnya, kenapa sih kita harus menghitung GCG sama rahasia keuangannya? Karena jika kita melakukan penerapan GCG yang baik, akan membuat meningkatnya kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, dan juga mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi keuangan. Untuk untuk rasio keuangannya sendiri, itu manfaatnya ialah dapat menunjukkan hasil yang positif dari praktek GCG yang efektif. Yang kedua yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Kesimpulannya ialah rasio keuangan dapat memberikan gambaran penting mengenai kesehatan keuangan perusahaan yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan strategis. Dan GCG juga jika diterapkan, jika prinsip-prinsip GCG itu diterapkan secara baik, dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.